Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Anggi, tentunya masih di channel Pak Anggi Si Guru Pulau. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Anggi ingin melanjutkan pembahasan materi pendidikan Pancasila, khususnya untuk fase E atau kelas 10 di kurikulum Merdeka, dan sekarang kita sudah memasuki ke sub pembahasan yang terakhir, yaitu sub C di bab 3 dengan materi yang berkaitan tentang prinsip-prinsip gotong royong untuk membangun harmoni dalam keberagaman. Baik, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian ikut gotong royong di lingkungan sekitar kalian? Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan gotong royong tersebut? Lantas, apa makna gotong royong bagi kalian? Terus, bagaimana kalian mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan tadi akan kalian temukan jawabannya dalam pembahasan materi yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Sobat, gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Ada pepatah menyebutkan bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Artinya, pekerjaan berat jika dilakukan bersama-sama, maka akan terasa menjadi lebih ringan. Pepatah ini dapat menggambarkan makna dari gotong royong. Kemudian, apa yang dimaksud dengan gotong royong itu? Mari kita diskusikan bersama. Makna umum gotong royong. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerjasama, gotong royong, dan sikap saling membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gotong royong bermakna bekerja bersama-sama. Kata gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan goyong. Gotong artinya pikul atau angkat, sementara itu royong artinya bersama-sama. Dengan demikian, secara harfiah gotong royong dapat diartikan mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan. Menurut Konjaraningrat, gotong royong yang ada di masyarakat Indonesia dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu gotong royong tolong-menolong dan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong tolong-menolong biasanya bersifat individual. Misalnya, menolong tetangga kita yang sedang mengadakan pesta pernikahan, upacara kematian, membangun rumah, dan sebagainya. Sementara itu, kegiatan gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, seperti bersih-bersih desa atau bersih-bersih kampung, memperbaiki jalan, membuat tanggul, dan lain-lain. Kunjaraningrat lebih lanjut membagi gotong royong yang terdapat pada masyarakat pedesaan menjadi 4, yaitu tolong-menolong dalam aktivitas pertanian, tolong-menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga, tolong-menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara, dan yang keempat, tolong-menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian. Gotong royong lahir atas dorongan kesadaran dan semangat untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, serentak, dan beramai-ramai tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan pribadi. Gotong royong harus dilandasi dengan semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan. Gotong royong merupakan suatu paham dinamis yang menggambarkan usaha bersama, suatu amal, suatu pekerjaan, atau suatu karya bersama, dan suatu perjuangan bantu-membantu. Dalam gotong royong melekat nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang merupakan landasan filsafat bangsa Indonesia. Konsep gotong royong dapat pula dimaknai sebagai pemberdayaan masyarakat. Hal ini lantaran gotong royong dapat menjadi modal sosial untuk mendukung kekuatan institusional pada level komunitas, negara, dan lintas bangsa. Dalam gotong royong termuat makna collective action to struggle, self-governing, common goals, dan sovereign. Secara sosial kultur, nilai gotong royong merupakan semangat yang dimanifestasikan dalam berbagai perilaku individu yang dilakukan tanpa pamrih guna mengerjakan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan individu atau kolektif tertentu.
Dalam hal ini, Bintaro menyatakan bahwa gotong royong merupakan perilaku sosial dan tata nilai kehidupan sosial yang ada sejak lama dalam kehidupan di desa-desa Indonesia. Secara sosiohistoris, tradisi gotong royong tumbuh subur di pedesaan Indonesia lantaran kehidupan pertanian memerlukan kerjasama yang besar untuk mengolah tanah, menanam, memelihara, hingga memetik hasil panen. Bagi bangsa Indonesia, gotong royong tidak hanya bermakna sebagai perilaku, tetapi berperan pula sebagai nilai-nilai moral. Hal ini mengandung pengertian bahwa gotong royong senantiasa menjadi pedoman perilaku dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam beragam bentuk. Lalu, apa sebenarnya makna penting dari gotong royong itu sendiri? Sebagai identitas budaya bangsa Indonesia, tradisi gotong royong yang syarat dengan nilai-nilai luhur harus kita lestarikan. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik dari sisi agama, budaya, suku, maupun bahasa. Gotong royong dapat merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial. Ia melahirkan sikap kebersamaan, saling menolong, dan menghargai perbedaan. Selain membantu meringankan beban orang lain, dengan gotong royong kita juga dapat mengurangi kesalahpahaman sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai konflik. Gotong royong yang merefleksikan suatu kebersamaan merupakan pedoman untuk menciptakan kehidupan yang jauh dari konflik. Di dalam gotong royong terkandung nilai-nilai yang dapat meningkatkan rasa kerjasama dan persatuan warga. Oleh karena itu, melestarikan eksistensi tradisi gotong royong di tengah masyarakat sangatlah penting, terutama pada masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia ini. Secara historis, spirit gotong royong berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini antara lain dapat kita lihat dalam penyebaran informasi kemerdekaan ke pelosok negeri dan dunia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, banyak pemuda datang ke Jalan Menteng 31 yang menjadi tempat perkumpulan para aktivis muda pada masa itu. Para pemuda tersebut menyebarkan stensilan teks kemerdekaan ke berbagai daerah di Indonesia. Ada yang pergi ke Sumatera, Kalimantan, dan ke Sulawesi. Mereka para pemuda pergi ke luar Jawa membawa kabar kemerdekaan dengan menggunakan perahu. Apakah kalian tahu siapa saja tokoh-tokoh yang ada di balik penyebaran kabar kemerdekaan Indonesia pada saat itu? Yuk kita lihat tayangan berikut ini. Nah, itu tadi beberapa tokoh yang ada di balik penyebaran kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Dan apakah kalian tahu pada saat itu di Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendiri Taman Siswa berkeliling kampung dengan naik sepeda untuk menyebarkan informasi kemerdekaan Indonesia kepada masyarakat di sana. Semangat gotong royong dengan mengesampingkan perbedaan pun begitu terasa di Yogyakarta. Realitas ini antara lain dapat dilihat dari perjumpaan antara tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus, tokoh Nahdlatul Ulama seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, tokoh Persatuan Indonesia seperti Muhammad Nasir, tokoh Ahmadiyah seperti Said Syah Muhammad Al-Jaini, dan tokoh Katolik seperti Kasimo dan sebagainya. Dalam penerapan gotong royong di masyarakat, tentu ada faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Adapun beberapa faktor pendorong diantaranya yang pertama,
agar dapat bertahan hidup, manusia perlu menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Kedua, dalam diri manusia ada kesadaran untuk saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama. Ketiga, manusia memiliki kecenderungan hidup berkelompok. Dan yang keempat, manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesejahteraan. Adapun faktor-faktor penghambat gotong royong antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rasa individualisme manusia yang kuat. Kedua, adanya perbedaan pendapat. Ketiga, manusia atau masyarakat masih ada yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum. Bisa dibilang juga di sini egois ya. Kemudian yang keempat, rasa percaya diri yang kurang. Sobat tentu tahu bahwa Indonesia dikenal dunia karena masyarakatnya yang memiliki sikap ramah, kekeluargaan, dan punya budaya gotong royong. Sejak lama budaya gotong royong telah mengakar di bumi Indonesia. Sartono Kartodirjo menyebutkan bahwa gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-menurun. Tradisi gotong royong bahkan menjadi penanda dan identitas atau ciri khas budaya bangsa Indonesia. Budaya gotong royong di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai macam bentuk dan istilah yang berbeda sesuai dengan daerah masing-masing. Misalnya, di Jawa dikenal dengan istilah sambatan. Sambatan merupakan tradisi meminta pertolongan kepada warga masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan bantuan. Seperti contohnya misalkan membangun rumah, kemudian memperbaiki rumah, membantu hajatan perkawinan, upacara kematian, dan kepentingan-kepentingan lain yang membutuhkan bantuan orang banyak. Uniknya, tanpa diminta untuk membantu, masyarakat akan nyengkuyung atau dalam artian bekerja bersama-sama membantu tetangganya yang memiliki hajat tanpa pamrih tentunya. Mereka tidak berharap mendapatkan keuntungan material atau berpikir untung rugi. Mereka memiliki prinsip losatak batisanak yang artinya lebih baik kehilangan materi daripada kehilangan saudara. Betul ya? Kemudian di Toraja ada Rumbu Solo dan di Provinsi Kepulauan Riau ada yang namanya Beganjal. Kalau di daerah kalian apa sih nama dari tradisi gotong royongnya? Silakan boleh diketikkan di dalam kolom komentar. Sobat, karena konsep gotong royong mengandung makna bekerja sama secara nyata, sudah semestinya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk didiskusikan saja. Lantas bagaimana cara mempraktekkan gotong royong tersebut? Ada banyak cara sebenarnya yang dapat kita lakukan. Kita dapat memulainya dengan melakukan hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Seperti membantu hajatan tetangga, gotong royong dalam mengatasi masalah lingkungan hidup, gotong royong dalam menyantuni orang miskin dan anak-anak yatim, gotong royong dalam membersihkan kelas kalau di sekolah ya, dan sebagainya. Ingat, gotong royong tidak hanya sebatas pada kegiatan bersama yang bersifat fisik, tetapi dapat berupa kerja bersama non-fisik juga. Seperti mencari solusi bersama atas sebuah persoalan, memberikan gagasan atau ide, memberikan bantuan, dan lain-lain. Nah, dengan berakhirnya pembahasan pada sub C ini, maka berakhir sudah materi kita di bab 3 ini. Terima kasih, sekian dari saya Pak Anggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.